Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas manajemen finansial dengan tugas mencari salah satu jenis financial teknologi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya dan memperkenalkan kelompok saya dan diri saya. Saya Desi Ikasari dengan NIM 21122141. Kemudian yang pertama ada teman saya Kurnia Amanatul dengan NIM 21122180. Kemudian ada Echa Amalia dengan NIM 21122128. Ada Octaviana Hanani dengan NIM 21122158. Kemudian ada Abdi Maulana dengan NIM 21122160. Dan yang terakhir ada Samudra Rizky dengan NIM 21122183. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah saya katakan di awal, yaitu mencari salah satu jenis financial teknologi yang ada di Indonesia. Tentunya banyak banget ya teman-teman, tapi salah satu jenis financial teknologi yang kelompok kami ambil yaitu mengenai GoPay. Jadi tentunya teman-teman udah nggak asing lagi kan apa sih GoPay itu? Apalagi teman-teman mahasiswa nih pasti banyak banget yang menggunakan GoPay. Mungkin untuk beli makan atau mungkin untuk Gojek bisa banget ya teman-teman. Nah, di materi pertama ini saya akan menjelaskan atau sedikit memberi informasi mengenai apa sih GoPay itu buat teman-teman yang kurang tahu. Oke, jadi GoPay itu ya, GoPay merupakan salah satu lini bisnis yang berasal dari Gojek teman-teman. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa GoPay merupakan dompet virtual yang digunakan untuk bertransaksi di dalam aplikasi Gojek gitu teman-teman. Jadi GoPay ini tidak memiliki atau tidak berdiri sendiri teman-teman. Jadi menurut saya GoPay itu menurut saya atau menurut kelompok kami GoPay itu berada di dalam aplikasi Gojek atau fitur yang ada di dalam aplikasi Gojek. GoPay ini merupakan salah satu jenis perusahaan financial teknologi mobile payment yang merupakan cara pembayaran dengan menggunakan sarana mobile phone atau smartphone teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak perlu khawatir nih, yang penting ada saldonya aja ya. Nah, GoPay ini merupakan salah satu bentuk inovasi baru dari mobile payment yang bertujuan agar transaksi lebih mudah gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja pengertian GoPay yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia kita dapat menemukan berbagai macam jenis vintage, yaitu Dana, OVO, Link Aja, GoPay, dan ShopeePay. Tapi menurut riset pada 2022, yaitu riset yang berjudul Consistency That Leads E-Wallet Industry Outlook 2023, menyatakan bahwa GoPay merupakan vintage yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa GoPay ini menjadi vintage yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia? Di balik itu pasti ada berbagai macam alasan kelebihan GoPay dibanding dengan dompet digital yang lainnya atau vintage yang lainnya. Maka saya akan jelaskan dan sebutkan beberapa keuntungan atau kelebihan GoPay dibanding dengan vintage yang lainnya. Yang pertama, GoPay memiliki user experience yang lebih mudah, yang jauh lebih mudah. Karena GoPay sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Karena didirikannya atau diperkenalkannya GoPay ini rilis lebih dulu daripada vintage yang lainnya. Yang kedua, GoPay dapat mempermudah penggunaan layanan Gojek dengan pembayaran cashless yang lebih murah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia masih sering membutuhkan layanan Gojek. Nah, GoPay ini bisa membayar atau membayar layanan ini dengan cashless yang membuat pembayaran dengan lebih mudah. Yang ketiga, GoPay ini dapat digunakan di pembayaran e-wallet di luar
servis Gojek seperti GoPulsa, GoBills, dan juga GoTicket. Jadi kita bisa membayar pembayaran di luar pelayanan Gojek tersebut. Kemudian yang keempat, GoPay lebih mudah di top up melalui pengemudi Gojek. Jadi biasanya pengemudi Gojek atau mitra Gojek seperti mitra GoPay yaitu Gojek dapat memberikan kita layanan untuk top up. Jadi kita lebih dimudahkan untuk top up tanpa perlu pergi ke Alfamart, Indomaret, atau ke bank. GoPay didirikan oleh Pak Aldi Haryo Pratomo. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Aldi Haryo Pratomo? Beliau ini merupakan founder PT Rumah. Kemudian diakuisisi oleh Gojek pada tahun 2016 dan di-launching pada tahun 2018. GoPay ini juga sudah mendapatkan surat izin dari pemerintah dengan nomor surat seperti berikut yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2014. Nah, status perizinan tercatat di Bank Indonesia. GoPay ini berada di bawah naungan PT Dompet Anak Bangsa yang sebelumnya itu berada di bawah PT MV Commerce Indonesia. Namun sayangnya pada Januari 2021 Pak Aldi Haryo Pratomo itu mengundurkan diri, guys. Karena apa? Nggak tahu. Cuman alasannya seperti ini nih. Sangat-sangat sederhana banget. Kami di GoPay telah mengubah industri keuangan dan saya berpikir ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk bergerak dan membuat perubahan di sektor lain. Beliau ini tuh mengundurkan diri dari GoPay ini setelah 3 tahun menjabat. Maka dari itu sekarang GoPay dibantu oleh CEO founder yang bernama Andre Sulistyo. Gojek memiliki beberapa investor, diantaranya adalah Google Inc. bersama Tencent Holding asal Singapura dan Meituan Dianping asal Cina. Mereka resmi menjadi investor Gojek dengan menyuntikkan dana sebesar 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 15,9 triliun rupiah semenjak tanggal 31 Januari 2018. Tidak hanya Google, Crunchbase juga menjadi investor Gojek pada bulan Mei 2018. Google mendapatkan pendanaan dari Crunchbase sebesar 2,1 miliar US dollar atau setara dengan 29,4 triliun rupiah. Untuk investor utama Gojek dan GoPay adalah Tencent Holding, JD.com Inc., Google dari AS, kemudian Tencent Holding dan Hera Capital dari Singapura, dan terakhir Astra International dan GDP Venture dari Indonesia. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu GoPay itu mendapatkan pendanaan atau beberapa perusahaan menginvestasikan sahamnya di GoPay, dan untuk pendanaannya tersebut dibagi menjadi 2, seri E dan seri D. Untuk yang seri E yaitu senilai 1, miliar US dollar dengan investor TID, Tencent Holding, Temasek Holding, Meituan Dianping, JD.com, Hera Capital, Google, Blibli, Astra International, dan Allianz X. Dan selanjutnya yaitu untuk pendanaan yang seri D senilai 500 juta US dollar dengan investor dari perusahaan yaitu Warburg Pincus, Sequoia Capital, Rakuten, Open Space, Ventures, Star Group, KKR & Co, Formation Group, Farallon Capital Management, PST Global, dan Capital Group.
Jadi itulah teman-teman, perusahaan-perusahaan yang sudah menginvestasikan sahamnya di GoPay. Sekian, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan kami. Di sini aku mau jelasin fitur-fitur yang ada di GoPay. Di sini ada isi saldo, itu buat ngisi saldo melalui BCA One Click, dan melihat cara lain untuk ngisi GoPay. Nah, bayar ini buat transfer ke sesama pengguna Gojek atau ke bank, atau kita bayar ke merchant lain. Explore untuk melihat GoPay Fit dan fitur-fitur lainnya GoPay. Nah, ini dia fitur lainnya GoPay. Kalau explore dipencet, keluarnya ini. Ini ada bayar sama top up itu sama aja kayak isi saldo. Terus di sini ada minta itu buat menerima transferan dari pengguna lain. Terus ada Jago ini buat link buat menuju ke aplikasi Jago. Nah, kalau GoPay Later itu untuk mendaftar ke GoPay Later, melihat riwayat tagihan dan lain-lain. Terus kalau riwayat ini untuk melihat riwayat transaksi kita menggunakan GoPay, keluar masuknya saldo. Dan bantuan ini buat melihat informasi seputar GoPay dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau pengaturan itu buat mengatur PIN, mengatur Face ID dan sidik jari, mengatur metode pembayaran, mengatur aplikasi apa aja yang bisa kehubung sama GoPay. Terus melihat informasi tentang ketentuan GoPay. Nah, kalau tarik tunai itu buat tarik tunai di ATM BCA cardless tanpa kartu. Plus di sini tuh buat upgrade ke GoPay Plus. Go Tagihan ini buat ke fitur tagihan dimana bisa bayar tagihan, bayar pulsa dan lain-lain. Kalau GoPay Coin ini dapat dari biasanya cashback dari pembayaran GoPay. GoPay Coin ini bisa buat kita pakai GoRide, GoCar dan Tokopedia. Udah gitu aja.